Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita masuk pada hadis ke-329 dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa maridun faqalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman yaqtadi Abu Bakrin bis salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadin nasu bi salati Abi Bakr. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di dalam kisah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama manusia dan ketika itu Rasul sedang sakit. Ada yang mengatakan kisah ini di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul itu tidak pernah sakit. Rasul itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jarang sakit parah yang sampai terduduk gitu ya, tidak bisa berdiri kecuali di akhir-akhir hayatnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sampai duduk di samping Abi Bakar. Maka beliau salat bersama manusia dalam posisi duduk sementara Abu Bakar berdiri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia mengikuti salatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan ma'ruf, sering saya ulang-ulang bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha adalah satu di antara istri Nabi dan dia adalah istri ketiga setelah Khadijah, kemudian Saudah bintu Jam'ah, baru Nabi SAW menikah dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha punya keistimewaan di antara seluruh istri-istri Nabi kecuali Khadijah. Karena Nabi SAW mengatakan fadlu Aisyata ala sa'irin nisa kafadlis sarid ala sa'irit ta'am. Jadi keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha dengan seluruh wanita yang ada di dunia ini seperti keistimewaan sarid. Sarid itu makanan terlezat di zaman itu dari seluruh makanan-makanan yang biasa. Menunjukkan keistimewaan Aisyah dibandingkan semua wanita. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dikenal kecerdasannya. Sampai-sampai Imam Zuhri mengatakan kalau seandainya seluruh wanita-wanita Arab ditimbang kecerdasannya dengan kecerdasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, niscaya kecerdasan Aisyah menjangkau seluruh wanita-wanita Arab.
Wajar Aisyah cerdas karena memang ayahandanya orang cerdas. Abu Bakar itu adalah manusia yang paling hafal tentang nasab Arab. Jadi orang-orang Arab kala itu kalau berselisih soal nasab, maka mereka bertanya kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar paling paham semua nasab kabilah Arab di zaman itu. Makanya wajar kalau kemudian kecerdasan ayahandanya Abu Bakar kemudian turun kepada putrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bahkan Amr ibn As radhiyallahu anhu suatu ketika pernah datang kepada Rasulullah bertanya soal siapa manusia yang paling dicintai Rasul. Tujuan Amr bin As ini sebenarnya dia ingin ketika bertanya siapa manusia yang paling dicintai itu, Rasul menunjuk dirinya begitu. Jadi dia punya kehendak bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengatakan ketika dia bertanya siapa yang paling dicintai engkau wahai Amr, maunya begitu Amr itu. Tetapi setelah ditanyakan kepada Rasulullah, rupanya yang dijawab bukan Amr, tetapi Aisyah Ummul Mukminin. Manusia yang paling kucintai ya Aisyah, kata Rasul. Kemudian Amr penasaran, itu kan perempuan. Lalu siapa dari kalangan laki-laki? Jadi Amr bin As merasa bahwa Rasul akan menunjuk dirinya, rupanya tidak juga. Rasul malah mengatakan abuha bapaknya, maksudnya Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Kata Amr bin As, "Saya nomor berapa wahai Rasul?" katanya. Ada tujuan bertanya itu maksudnya biar pada dirinya gitu. Dari hadis Amr ibn As ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha wanita yang paling dicintai Rasul, dan itu terbukti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dua bagian malam untuk Aisyah dan satu bagian malam untuk istri-istri yang lainnya. Kau dikatakanlah kau tidak adil, kenapa Rasul tidak adil dalam berpoligami? Kenapa Aisyah dua malam, yang satu malam gitu? Dua malam itu adalah pemberian dari Saudah, karena Saudah itu kan sudah tua, sudah menopause gitu ya, sudah tidak bisa melayani Nabi. Makanya Saudah memberikan kepada Aisyah jatahnya, karena Saudah tahu bahwa Aisyah itu sangat dicintai Nabi. Sehingga apabila Nabi SAW berada di malam giliran Aisyah itu, banyak kemudian para sahabat, khususnya para pembesar sahabat seperti Sa'd bin Ubadah dan yang lainnya, selalu mengantar hadiah. Jadi sahabat itu kalau ingin mengantar hadiah kepada Rasul, itu menunggu Rasul berada di giliran Aisyah, dan tidak pernah mengantar hadiah kalau Rasul berada di istri-istri yang lainnya. Kenapa sahabat memperlakukan seperti itu? Apa sahabat kemudian membeda-bedakan istri-istri Rasul? Tidak. Karena sahabat tahu Rasul itu ketika di rumah Aisyah itu lagi senang-senangnya. Karena otomatis wanita yang dicintai tentu senangnya akan lebih dibandingkan istrinya yang lain, kan begitu. Dan ini juga dalil bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu cerdas bagaimana menjadikan Rasul itu betah di rumahnya. Apalagi lebih daripada itu, memang rumah atau kamar Aisyah itu adalah kamar wahyu, di mana Jibril tidak pernah turun kecuali di kamar Aisyah, dan tidak pernah turun di kamar-kamar istri yang lainnya. Sejak itulah makanya para sahabat banyak yang menghantar hadiah sehingga menimbulkan kecemburuan. Akhirnya istri-istri Rasul mengutus Ummu Salamah untuk menanyakan kenapa Nabi SAW tidak menganjurkan para sahabatnya memberi hadiah di waktu dia berada di istri yang lainnya. Tetapi Rasul tidak jawab. Akhirnya mengutus Fatimah. Tapi juga Rasul tidak menjawab, bahkan mengatakan, "Ya Fatimah, apakah kau mencintai ayahmu?" Kata Fatimah, "Tentu wahai ayahku." Kata Rasul, "Cintai orang yang aku cintai." Maksudnya Aisyah. Kemudian Rasul memberikan alasannya kenapa dia lebih cinta kepada Aisyah dibandingkan istri yang lainnya. Karena Jibril tidak turun kecuali di kamar Aisyah. Itu alasannya. Jadi Rasul itu senang tinggal di rumah Aisyah karena Jibril turunnya di situ masalahnya. Coba kalau Jibril turunnya di kamar-kamar yang lain, tentu Rasul pun akan senang juga di situ. Jadi alasan Rasulullah SAW itu karena memang
kamarnya Aisyah adalah kamar wahyu. Makanya ketika sudah tahu jawabannya, barulah kemudian istri-istri yang lainnya memberikan uzur. Intinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita cerdas dan dia digolongkan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di atas 1000 hadis sampai kepada kita. Dan dia letaknya di tengah-tengah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ini bercerita di sini tentang kisah sakitnya Rasul. Jadi Rasul SAW itu sudah sepuh gitu ya. Di akhir-akhir hayatnya beliau sakit sehingga beliau tidak sanggup untuk sholat berdiri. Kasusnya begini. Jadi ketika kemudian Nabi SAW sedang sakit di kamar Aisyah dan tidak bisa untuk bangkit karena selalu pingsan, kemudian nanti disadarkan lagi oleh Aisyah, pingsan lagi, dan begitu seterusnya ya. Jadi terpaksa kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, perintahkan ayahmu untuk mengganti diriku. Aisyah waktu itu sempat menolak, tidak mau, dan menyarankan agar Umar saja. Jadi Aisyah itu tidak mau ayahnya jadi imam. Kenapa? Karena Abu Bakar itu rajulun bakka, dia mudah menangis. Jadi kalau sholat itu tangisannya lebih kencang dibandingkan bacaannya, sehingga Aisyah tidak mau ya. Jadi Aisyah menyarankan udahlah Umar saja disuruh gitu ya. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar, pokoknya saya mau Abu Bakar, kata Rasul. Akhirnya kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar pun mengimami manusia. Di tengah-tengah sholat, rupanya Nabi SAW bisa berjalan. Akhirnya Nabi SAW kemudian membuka pintu, kan memang pintu rumah Rasul atau kamar Aisyah itu kan kopel dengan Masjid Nabawi gitu ya. Jadi ketika Rasul kemudian hadir dari pintu itu, sahabat melihatnya. Cuman Abu Bakar gak perasan kalau Nabi SAW sedang mengarah ke dirinya, sehingga akhirnya kemudian sahabat ini ramai jadinya. Dengan cara apa? Dengan cara menepuk-nepuk tangannya ya, dengan cara-cara menepuk tangan. Dalam riwayat yang lain, kasus yang lain di Masjid Quba, dengan cara bertasbih. Jadi dalam riwayat ini menepuk tangan gini, maksudnya memberitahu Abu Bakar bahwa Nabi muncul dari sana gitu ya. Tapi Abu Bakar nggak ngeh juga, sampai kemudian ketika ramainya sahabat bertepuk tangan, baru Abu Bakar merasa ada apa ini. Pas melirik, rupanya ada Nabi SAW. Maka dia pun langsung terdiam dari sholatnya. Sampai Nabi SAW mendekat dia, kemudian Rasul sholat di sebelah kiri. Mana sebelah kiri? Sebelah sini ya. Menunjukkan apa? Kenapa sebelah kiri? Karena kalau sebelah kanan itu posisinya jadi makmum ya. Kalau Rasul duduk sebelah kanan, berarti Rasul posisinya jadi makmum. Tapi ketika Rasul SAW duduk sebelah kiri, berarti posisinya jadi imam, Abu Bakar yang jadi makmum gitu maksudnya. Jadi ibu kalau sholat berdua, mana posisi makmum? Sebelah kanan, imamnya sebelah kiri, kan itu ya. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika itu posisinya dia sebelah kanan Rasul dan Rasul sebelah kiri, berarti kan Rasul jadi makmum. Abu Bakar tidak mau kan gitu ya. Makanya di sini kita tahu bahwa yang jadi imam tetap Nabi, walaupun posisinya dia duduk sementara Abu Bakar berdiri. Lah ketika itulah Abu Bakar mengikut sholat Nabi, kemudian makmum yang sebelumnya sholat di belakang Abu Bakar tetap mengikuti gerakan Abu Bakar. Dari sini ada banyak masalah tentang hukum dua masalah. Pertama, hukum imam duduk. Boleh tidak imam itu dia menjadi imam dalam posisi duduk, umpamanya dia duduk di kursi. Kemudian persoalan kedua, bagaimana sikap makmum ketika imamnya duduk? Apakah dia tetap berdiri ataukah mengikuti gerakan imam? Ini soalan yang kemudian muncul dari hadis ini.
Kita akan bahas, ya kan? Persoalan pertama, apakah imam itu boleh duduk ataukah tidak boleh duduk? Karena masalahnya berdiri dalam sholat wajib itu hukumnya rukun. Hukumnya kan rukun. Kalau imam duduk berarti meninggalkan rukun. Sementara Rasul mengatakan sholli qa'iman, sholatlah berdiri, jangan duduk, gitu ya. Lah, pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas para ulama, masuk padanya Syafi'iyah, masuk padanya Hanabilah, masuk padanya Hanafiyah, masuk padanya Zahiriyah. Jadi madhab Syafi'i, madhab Ahmad, kemudian juga madhab Hanafi, bahkan Zahiri mengatakan tentang bolehnya seorang imam itu berposisi duduk. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak boleh. Dan yang mengatakan tidak boleh adalah pendapat Malikiyah. Pendapat Malikiyah tidak boleh. Kenapa tidak boleh imam duduk? Sekali lagi, karena posisi imam itu menentukan makmum. Sementara duduk itu menyelisihi rukun. Rukunnya sholat itu berdiri. Kalau duduk menyelisihi rukun namanya. Sehingga keras sebagian madhab Malikiyah itu tidak boleh imam yang tidak bisa berdiri dijadikan imam. Kalau tetap imam duduk tidak sah sholatnya. Ini pendapat Malikiyah. Adapun hadis ini mereka mengatakan bahwa hadis ini khususiyah Nabi, kekhususan Nabi, tidak berlaku kepada umatnya. Karena ada riwayat, kata mereka, Rasul bersabda, tidak boleh sepeninggalku ada satu pun orang yang sholat menjadi imam dan dia duduk. Sebab itulah maka mazhab Maliki agak keras bahwa hadis ini yang kita baca khusus bagi Nabi, apalagi ada riwayat yang mengatakan Rasul melarang imam duduk sepeninggalnya. Jadi mazhab Maliki tidak boleh, imam itu harus berdiri. Tetapi jumhur ulama, mayoritas para ulama, seperti saya katakan tadi, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad, madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Zahiriyah, mengatakan bahwa boleh. Mana hadisnya? Ini hadis yang kita baca ini. Nabi SAW duduk mengimami manusia. Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasul, makmum mengikuti sholatnya Abu Bakar. Ini kan nas-soreh namanya, jelas. Kalau mereka katakan bahwa itu kekhususan Nabi SAW, tidak ada dalilnya. Karena asal perbuatan Rasul itu dicontoh, bukan dikhususkan. Kalau memang ada kekhususan tentu akan dijelaskan. Ya, karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan itu ya. Sungguh ada pada jati diri Nabi SAW itu suri toladan yang dicontoh. Jadi Rasul kalau berbuat sesuatu itu menjadi contoh, begitu maksudnya, bukan dikhususkan. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Rasul melarang tidak boleh sepeninggalnya, ada imam yang duduk, itu semua riwayatnya lemah, tidak ada yang sahih. Riwayatnya lemah, tidak ada yang sahih. Bahkan riwayat-riwayat yang sabit, yang tetap adalah Nabi SAW pernah melakukan 2 kali. Pertama kasusnya di sini saat sakit, yang kedua kasusnya di Masjid Quba. Ya, Rasul sholat duduk, kemudian dalam kasus ini juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an juga melihat Rasul SAW duduk di samping kirinya. Dan dari sini pendapat yang kuat wallahu alam, bolehnya imam itu dalam posisi duduk kalau memang tidak sanggup berdiri. Lalu apa dhawabitnya? Maksudnya apa syaratnya? Apa sih syaratnya imam itu boleh duduk? Ulama menyebutkan 2 syarat. Ya, bolehnya imam itu duduk. Syarat yang pertama, dia harus imam rawatib. Harus imam rawatib. Maksudnya imam tetap. Ya. Kalau imam tidak tetap, tidak boleh. Imam tidak tetap tidak boleh, harus imam tetap. Contoh umpamanya nih, ibu suami lagi safar rame-rame gitu.
kemudian datang waktu sholat. Kemudian di situ ada ustadz, tetapi ustadz ini memang sakit, tidak bisa berdiri. Jangan kemudian ayo tad, maju antum yang jadi imam. Padahal dia tidak bisa berdiri, tidak bisa karena dia bukan imam tetap. Ini kan imam yang sifatnya temporary, ya kan? Nggak boleh. Jadi harus yang lain yang bisa berdiri, walaupun dia bukan ustadz. Karena ada pilihan di sini. Ya, jadi syarat bolehnya imam itu berdiri harus imam tetap. Kalau tidak tetap tidak boleh. Dengan bahasa fikihnya harus imam rawatib. Ini satu. Syarat yang kedua, gitu ya. Syarat yang kedua, ada waktu yang membatasi. Ada waktu yang membatasi, maknanya ada waktu membatasi itu diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau dia cacat permanen, imam ini udah pamannya tadinya menjadi imam berdiri, tiba-tiba kecelakaan, kemudian kakinya patah, kemudian dioperasi, kata dokter ini cacat permanen, dia tidak bisa berdiri selamanya. Maka kalau cacat permanen tidak bisa berdiri selamanya, tidak boleh jadi imam dia, harus diganti imamnya. Kecuali kalau seandainya memang imam ini, kata dokter ini ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan nanti sembuh. Berarti kan sholat duduknya itu kan ada waktunya. Kalau dia sudah sembuh dia bisa berdiri lagi kan. Nah, jadi kalau seandainya tidak permanen maka dibolehkan. Tapi kalau permanen ganti, tidak layak jadi imam dia berarti. Inilah dua syarat yang disebutkan para ulama bolehnya makmum itu duduk. Satu, dia imam rawatib. Dua, ada waktu kesembuhannya. Artinya kalau bukan imam rawatib tidak boleh. Kalau permanen sakitnya tidak boleh. Ini dua syarat bolehnya imam itu duduk. Ya, berarti dari sini sudah banyak persoalan yang kita dapat. Pertama, hukum imam duduk boleh atau tidak, khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, dan di pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dari Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian Hanafiyah dan Zahiriyah. Kemudian pendapat yang kedua tidak boleh, dan itu mazhab Malikiyah. Tetapi pendapat yang kuat boleh, gitu ya. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya dua. Pertama harus imam rawatib, yang kedua sakitnya tidak permanen. Sampai di sini paham Bu ya? Nah, baik. Sekarang bagaimana posisi makmum? Itu kan posisi imam tuh. Ini kan baru cerita imam. Bagaimana posisi makmum? Apakah posisi makmum itu mengikuti posisi imam? Ataukah boleh makmum menyelisih imam, imam tetap duduk, makmum tetap berdiri? Baik. Di sini juga terjadi polemik ulama tentang khilaf posisi makmum yang berimam kepada imam duduk. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwa posisi makmum tetap berdiri. Posisi makmum tetap berdiri. Jumhur ulama mengatakan posisi makmum tetap berdiri. Dalilnya ini yang kita baca ini. Perhatikan riwayatnya. Wa fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qaiman. Kan begitu di sini hadis yang kita baca ini. Rasul salat duduk, Abu Bakar salat berdiri. Padahal Rasul duduk kan, tapi Abu Bakar berdiri. Dan semua makmum mengikuti Abu Bakar. Maknanya semua makmum berdiri karena Abu Bakar berdiri, Rasul sedang duduk. Menunjukkan bahwa, kata jumhur ulama, hadis ini tegas bahwa kalau imam posisi duduk, makmum tetap berdiri. Ini satu pendapat, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa, dan ini pendapat Malikiyah, bahwa imam atau posisi makmum duduk. Hanabilah, ya, jadi yang mengatakan imam duduk makmum berdiri adalah jumhur ulama, diantaranya Syafi'iyah, kemudian Malikiyah, kemudian Hanafiyah, kecuali Hanabilah. Ya, Hanabilah itu maksudnya pengikut mazhab Ahmad. Nah, kalau Hanabilah begitu mazhab Ahmad tidak boleh.
dia harus mengikuti imam. Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kalau imam duduk, makmum duduk, imam berdiri, makmum berdiri. Makanya dalam mazhab Ahmad itu tidak boleh makmum posisinya berdiri mengikuti posisi imam. Tapi pendapat jumhur ulama selain Hanabilah justru terbalik, makmum harus berdiri karena mereka sanggup melaksanakan rukun. Kenapa duduk? Bukankah berdiri dalam sholat rukun? Tidak boleh tinggal. Ya. Kemudian juga hadis ini yang kita baca, Abu Bakar berdiri, Rasul pula duduk. Nah, dari sini menunjukkan bahwa terjadi silang pendapat. Jumhur ulama mengatakan makmum tetap berdiri walaupun imamnya duduk, tetapi bagi madhab Hambali mengatakan makmum dan imam posisinya sama. Tetapi ada pendapat yang mungkin lebih rinci lagi, pendapat yang ketiga, dan itu pendapat yang menggabungkan dua riwayat, riwayat yang melarang dan riwayat yang menganjurkan. Riwayat yang melarang tidak boleh berdiri ketika imam duduk, hadis yang kita baca, atau sebaliknya, ya, dia menggabungkan riwayat yang kemudian menganjurkan seseorang harus duduk bersama imam. Karena ada hadis ketika Nabi SAW di Kuba, Rasul kan awalnya Abu Bakar jadi imam, kemudian Rasul masuk, sahabat bertasbih semuanya, kemudian Abu Bakar paham ada Nabi, kemudian ketika Nabi SAW sholat duduk, sahabat masih berdiri, kemudian Rasul mengisyaratkan ke belakang untuk duduk. Kemudian Rasul mengatakan, jangan kalian seperti raja-raja Romawi dan Persia di mana pemimpinnya duduk sementara kalian berdiri. Maka Rasul mengatakan, kalau imam duduk, kalian duduk. Berarti kan riwayat ini berseberangan dengan riwayat ini. Ya, riwayat tadi berseberangan dengan riwayat ini yang kita baca Aisyah radhiyallahu anha. Kalau riwayat ini Abu Bakar berdiri tidak ditegur sama Nabi. Sampai selesai sholat Rasul tidak menegur itu kan. Tapi riwayat yang lain Rasul mengisyaratkan dengan tangannya supaya makmum itu semua duduk. Kemudian menceritakan tentang raja-raja Romawi dan Persia. Lah, ada ulama yang berusaha untuk menjama, menggabungkan dua riwayat yang seolah-olah zahirnya kontradiktif ini. Karena bagaimanapun dalam istilah kaidah usul, jam'u baina adillataini aula min tarki ahadihima. Menggabungkan dua dalil itu lebih utama dibandingkan meninggalkan salah satu dari keduanya kalau dua-duanya sahih. Tidak mungkin mengambil satu mencapai yang lain, dua-duanya sahih. Ya. Akhirnya kemudian pendapat yang ketiga berusaha menggabungkan, keluarlah putusan bahwa dilihat posisi imam. Kalau imam dari awal takbiratul ihram dia sudah duduk, maka makmum harus duduk mengikuti posisi imam. Tapi kalau posisi imam itu awalnya berdiri, tiba-tiba kemudian di tengah sholat dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Saya paham ya? Dan ini pendapat yang mungkin lebih adil lah, karena menggabungkan dua pendapat kan itu ya. Jadi saya ulangi, lihat posisi imam. Kalau posisi imam dari awal memang dia sudah duduk gitu ya, nggak ada berdiri-berdirinya dari takbiratul ihram, maka makmum wajib mengikuti imam. Jangan ada makmum yang berdiri. Semua makmum harus duduk walaupun sanggup berdiri. Berdasarkan hadis, Nabi mengisyaratkan ketika Nabi sakit, duduk, kemudian sahabat berdiri, kata Rasul duduk sambil disyaratkan dengan tangannya begini. Ya kan? Tetapi kalau seandainya imam ini pada awalnya dia memang berdiri, posisinya berdiri, kemudian di tengah sholat dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Riwayatnya ini, riwayat yang kita baca ini. Ya, karena Abu Bakar tetap berdiri. Karena Rasul itu masuk ketika sudah sholat masalahnya. Kan mereka sedang sholat dengan Abu Bakar. Artinya sholat sudah berjalan. Dan pada awalnya manusia mengikuti sholatnya Abu Bakar. Ya. Kemudian Rasul masuk di tengah sholat. Tiba-tiba karena Abu Bakar dikenal tidak pernah menyelisihi Nabi SAW, maka Abu Bakar pun menghentikan sholatnya sampai Rasul duduk di samping kirinya menjadi imam. Kemudian Abu Bakar ikut Nabi, makmum ikut
Abu Bakar. Dari hadis ini, maka kalau posisi imam pada awalnya tidak duduk tapi berdiri, kemudian di tengah sholat dia duduk, maka makmum tidak boleh duduk tetapi tetap berdiri. Bisa pahami ya rincian awal sampai akhir ya. Inilah faedah daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha pada kisah sholatnya Nabi SAW ketika itu Rasul sedang sakit. Taib. Kita baca faedahnya di sini. Ma yu'khadu minal hadis. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, hinama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan qala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Fasara Abu Bakrin radhiyallahu an yusalli bin nas. Fa ahassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nashatan. Faja'a wan nasu fi sholati fajalasa an yasari Abi Bakrin. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwal imam yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin yusalli qa'iman yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakrin. Hadza fi sahihaini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, menunjukkan Rasul manusia, bukan malaikat. Bisa sehat, bisa sakit, gitu ya. Manusia, tetapi bedanya dia bukan manusia biasa karena dia Rasul. Kenapa dia manusia? Supaya kita jangan menyembah, karena manusia tidak boleh sembah. Kenapa dia Rasul? Supaya kita jangan mendustakan. Lah ketika Rasul sakit ini sudah tua, padahal ingat ya, Nabi itu orang yang paling sehat. Nabi itu orang yang paling sehat. Bayangkan kesibukan Nabi itu lebih kesibukan orang biasa. Dia pemimpin negara, dia pemimpin perang, istrinya banyak, anaknya banyak. Dia harus mengurus umat, mengurus rizki, macam-macam ya. Tapi luar biasa gitu ya fisiknya Nabi. Makanya di zaman sekarang ada yang meneliti tentang kesehatan Nabi sampai mengarang kitab namanya Tibun Nabawi. Bagaimana cara kesehatan Nabi? Kok bisa Nabi itu jarang sakit gitu ya? Sampai diatur tuh, sampai dijelaskan ke tidurnya Nabi saja manfaatnya untuk kesehatan, bangunnya Nabi, gerakannya Nabi, semua dicantumkan gitu ya. Menunjukkan bahwa semuanya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasul mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar salat bersama manusia. Dari sini menunjukkan bahwa keutamaan Abu Bakar dibandingkan semua sahabat-sahabat yang lainnya. Rasul lebih merasa aman kalau Abu Bakar menggantikan posisinya. Wajar, karena Abu Bakar adalah orang pertama, orang luar, bukan dari keluarga Rasul, yang pertama masuk Islam sebelum yang lainnya. Karena Rasul kan berdakwah di keluarga dulu. Pertama yang masuk Islam Khadijah, kemudian anak-anaknya, kemudian anak angkatnya Ali dan Zaid, baru keluar. Lah ketika keluar inilah orang yang pertama masuk Islam siapa? Abu Bakar. Bahkan orang yang pertama kali masuk Islam yang tidak ada keraguan ketika masuk Islam itu cuma Abu Bakar. Yang lain itu masih lihat-lihat, betul ke dia Nabi, jangan-jangan bukan Nabi, nah, gitu ya. Jadi Abu Bakar tidak. Abu Bakar tidak ada keraguan, langsung masuk Islam. Makanya wajar ketika kemudian sahabat menegur Abu Bakar gara-gara ketika Rasul sedang khutbah, tiba-tiba Abu Bakar bicara. Dan itu di akhir-akhir hayat Nabi, ketika berkhutbah terakhir sebelum wafatnya Nabi. Karena setelah itu tidak ada khutbah lagi, setelah khutbatul hajatil wada. Abu Bakar tiba-tiba berteriak ya, dengan mengatakan fadainaka bi abaina, fadainaka bi anfusina, fadainaka bi auladina. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami, kami tebus bapak kami, kami jadikan anak-anak kami tebusannya, kami jadikan harta-harta dan jiwa kami tebusannya, asal kau jangan tinggalkan kami gitu. Abu Bakar merasa bahwa Rasulullah sudah dekat ajalnya. Manusia marah sama Abu Bakar. Ada apa Abu Bakar nih? Rasul sedang berkhutbah kok teriak-teriak gitu. Nah, tetapi kemudian Rasul membela Abu Bakar, da'uhu Abu Bakrin yatakallam, biarkan Abu Bakar bicara, jangan dipotong. Padahal Rasul sedang bicara gitu. Nah, kemudian Rasul mengatakan setiap pintu di masjid ini tertutup untuk kalian kecuali Abu Bakar, maka terbuka untuk dia. Semua kebaikan kalian sudah kubalas kecuali kebaikan Abu Bakar, hanya Allah yang bisa membalasnya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang Abu Bakar itu orang yang paling dipercaya Nabi SAW. Makanya wajar di sini Rasul tidak mau yang lainnya, mau Abu Bakar saja.
Sampai Aisyah menawarkan, Umar pun tak mau, tetap harus Abu Bakar. Ya kan? Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika itu salat bersama manusia, sudah salat nih. Tiba-tiba Rasul merasa dia bisa berdiri dan bisa berjalan. Maka Rasul pun datang, manusia di posisi sudah salat tuh, ya. Tiba-tiba kemudian Rasul duduk di sebelah kiri Abu Bakar, menunjukkan bahwa Rasul menjadi imam dan Abu Bakar jadi makmum. Maka Nabi menjadi imam, salat bersama manusia, dan Abu Bakar salat berdiri. Kemudian Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi dan manusia mengikuti gerakannya Abu Bakar. Itu yang terdapat dalam Sahihaini Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, jawazu imamatil ajiz anil qiyam bil qadirina alaihi. Wa khassatil hanabilatu hadha bil imamir ratib qasran lil hadithi ala adiyaki madlulati. Bolehnya imam ajiz, imam sakit, tidak sanggup untuk berdiri, ya, menjadi imam boleh. Tadi sudah saya rinci, ya kan, khilafnya ulama, boleh imam itu walaupun tidak sanggup berdiri karena sebuah uzur sakit, boleh, ya. Tetapi sekali lagi syaratnya harus dua tadi, ya. Pertama dia imam rawatib, yang kedua bukan sakit permanen. Kemudian yang ketiga di sini, jawazu al-muballigh anil imam fi sholati. Bolehnya ada orang yang kemudian menyambung suara imam. Umpamanya kalau zaman dulu kan tidak ada mikrofon. Ya, makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dialah yang menyambungkan suara Nabi ke makmum. Karena Abu Bakar ikut salatnya Rasulullah. Kemudian makmum ikut salatnya Abu Bakar. Artinya yang nyambung-nyambungkan suara. Kalau Rasul mengatakan Allahu Akbar, Abu Bakar mengatakan Allahu Akbar lebih tinggi. Jadi makmum kan dengar jadinya. Sami Allahu liman hamidah. Nanti Abu Bakar mengatakan Rabbana walakal hamd. Jadi makmum. Jadi boleh ada seorang makmum yang menyambungkan suara imam untuk kedengaran ke makmum yang paling belakang. Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada mic seperti ini, ya. Jadi tanpa harus ada penyambung pun sudah dengar yang belakang. Kecuali kalau pas gelap, tidak ada listrik, mic-nya mati, segeralah inisiatif satu makmum berteriak mengikuti suara imam supaya imam yang paling, makmum yang belakang itu mendengar gerakan imam yang paling depan. Kemudian juga di sini annal makmum yakunu an yaminil imam. Posisi makmum itu dari hadis ini maka berada di sebelah kanan imam. Jadi ibu kalau ingin mengambil seseorang jadi imam, umpamanya ada orang sholat sendirian di situ, ibu ingin menjadikan dia imam, berarti posisi ibu kan makmum. Di mana posisi ibu? Sebelah kanan. Ya, ambil sebelah kanannya. Ya, jangan pula ibu sebelah kirinya, bingung nih yang sholat nih. Kenapa aku jadi makmum? Nanti gitu, ya. Jadi ambil sebelah kanannya, menunjukkan bahwa ibu itu posisinya makmum. Jadi ambil sebelah kanannya. Ya. Kemudian di sini juga waqal khilaf bainal ulama fi hadhil qissah. Terjadi memang khilaf di antara ulama terhadap kisah ini. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya imam itu tetap Abu Bakar, Rasul itu makmum. Tapi riwayat ini sekali lagi dilemahkan para ulama, tidak benar, ya, karena hadis Aisyah dalam Sahihain yang kita baca ini jelas-jelas menjelaskan yang jadi imam Nabi. Berarti riwayat yang mengatakan bahwa yang jadi imam Abu Bakar itu terbantahkan dengan riwayat ini. Ya, dengan riwayat Sahihain ini yang kita baca, bahwa yang benar adalah Rasul yang menjadi imam, Abu Bakar yang menjadi makmum. Wallahu alam. Ini diantara faedah hadis ke-329. Baik, kita masuk pada hadis ke-330. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihi as-saghira wal kabira wadh-dha'ifa wa dhal hajati wa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengimami manusia, falyukhaffif, hendaklah diringankan.
hendaklah diringankan. Kenapa? Karena di belakang itu terkadang ada anak-anak. Kalau kelamaan kasihan kan, kadang imam tak tahu diri, panjang. Ada orang tua bawa bayi, ibu bawa bayi, bayinya udah nggak sabar begitu ya, ingin diperhatikan ibunya, ibunya santai aja dia sholat, akhirnya menjerit-jerit ganggu ke yang lainnya jadinya kan, nangis ganggu ke yang lain ya, karena kita tidak tahu di belakang itu ada anak kecil, ada bayi yang butuh perhatian orang tuanya, ataupun wal kabir, orang yang sudah tua yang tidak sanggup berdiri lama ya, mungkin sudah banyak penyakit di kakinya, wal dhaifah, ataupun orang lemah walaupun dia masih muda mungkin dia sakit gitu ya, wadal hajati, atau punya hajat, mungkin dia seorang musafir, dia hanya ingin sholat di masjid, tiba-tiba kemudian maunya singgah sebentar, jadi lama jadinya singgahnya gara-gara lamanya imam. Makanya Rasul mengatakan fa idza shalla wahdahu, kalau sholat sendirian, fal yusalli kaifa syaa, terserah sholat sesuka kita. Kalau memang sholat sendirian, mau sejam, mau 2 jam, mau 3 jam, tidak ada masalah kalau sholat sendirian ya. Tapi kalau posisi jadi imam, maka kata Rasulullah, lihat ke belakang, lihat ke belakang. Kecuali kalau di pesantren, semua anak-anak tanggung-tanggung yang kuat-kuat berdiri, ada masalah kan gitu. Tapi kalau jadi imam di masyarakat kan berbeda. Selain tidak terbiasa sholat panjang, kemudian mereka pun memang posisinya ada yang anak-anak, ada yang sudah tua, ada yang lemah, ada yang punya hajat, sehingga Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat mengetahui kebijakan supaya jangan orang dibuat bosan untuk sholat. Kalau gini kan bosan jadinya kan, malas orang ke masjid ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bosan untuk disembah kecuali kalian yang bosan menyembahku, kata Allah ya. Intinya bahwa bagaimana di sini syariat memudahkan kepada para pelakunya. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbabu takhfifis salati, disunahkan meringankan salat. Ingat hadis sebelumnya yang kita baca, hadis tentang Mu'adz kan, di mana Mu'adz radhiyallahu anhu membaca surah Al-Baqarah, sehingga kemudian ada yang tidak mau meneruskan salatnya, dia salat sendiri. Jadi ketika dia awalnya dia sholat dengan Mu'adz kan, makmum yang satu ini awalnya sholat bersama Mu'adz, tapi karena Mu'adz kelamaan membaca Al-Baqarah, akhirnya dia ruku sendiri ya, dia i'tidal sendiri, dia sujud sendiri, sampai akhirnya dia salam duluan, tapi tidak keluar dari saf ya kan, dia cuman menyelesaikan sendiri gitu, keluar dari niatnya jadi makmum menjadi sholat munfarid gitu, tetap dia berdiri di situ, cuman akhirnya dia sholat sendirian di situ, cuman merubah niat, tidak mau lagi berimam kepada Mu'adz, tetapi merubah niat jadi sholat sendirian, sampai jadi selesai sholat pergi dia, dikasih tahu sama Mu'adz, marahlah Mu'adz, ya kok nggak dihargai, saya ini imam, kenapa kalian malah kemudian kok mufarokoh? Makanya Mu'adz mengecap jangan-jangan kau munafik katanya. Tetapi kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, yang dimarahi bukan orang yang mufarokoh itu, yang keluar dari sholatnya Mu'adz, mengganti niat jadi dari imam jadi makmum, tapi yang disalahkan Mu'adz kan, kata Rasulullah, afattanu ya Mu'adz, Mu'adz, apakah engkau akan memfitnah manusia? Kalau engkau sholat, tolonglah jangan panjang-panjang, kalau bisa yang dibaca itu wasyamsi waduhaha kan itu ya, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha, kan itu artinya Nabi SAW memerintahkan Mu'adz jangan menyakiti manusia, karena secara umum Nabi SAW pun pernah memberikan nasihat kepada Mu'adz saat Mu'adz itu diutus ke Yaman kan, apa kata Rasulullah? Yassira wala tu'assira, mudahkan jangan kau persulit ya. Dalam bab apa saja mudahkan, jangan kau persulit. Di sini yang pertama sunnahnya istihbabu takhfifis salati, sunnahnya meringankan salat. Idza amman nas fi salati, apabila seseorang memimpin manusia dalam salat, tentunya salat fardhu ataupun salat nafilah ya, tetap dianjurkan untuk diringankan. Alasannya apa? Karena wujudus saghiri wal kabiri wal dhaifi
mimman la yutiquna italatas salati li dha'fihim wa ajzihim wa kadzalika sahibul hajati alladhi faqqarahu inda hajatihi wa yakhafu fawataha au fasadaha au nahwa dzalik. Jadi alasannya karena di belakang ada anak kecil, ada orang besar, ada orang lemah yang tidak sanggup lama-lama karena lemahnya dan juga sakitnya, atau mungkin ada orang yang punya kebutuhan, takutnya kalau lama-lama, umpamanya dia jualan, sudah janjian tuh. Ini contoh saja, Pak jam sekian kita datang, saya beli barangnya. Akhirnya oke, sholat dia. Lama pula akhirnya keluar dari waktunya. Bisa saja pelanggannya pergi kan. Nah, jadi rugilah jadinya ya kan. Gara-gara lamanya sholat, bukan disalahkan sholatnya, tidak, lamanya sholat gitu. Akhirnya yang punya hajat ini jadi kecewa. Ya, makanya kemudian seandainya jadi imam, sebaiknya diringankan. Yang kedua, yukhadhu minhu annahu law kana al-adadu mahdudan wa atharu tatwil annahu jaiz, kecuali kalau makmumnya tidak banyak. Umpamanya ibu beberapa orang, ya kan, beberapa orang, entah 5 orang, 6 orang, memang sepakat ingin, ayo kita sholat tarawih lah jamaah di rumah saya. Kita undanglah Ibu Anu tuh. Ibu Anu tuh banyak hafalannya. Sebelum sholat sudah rundingan, sudah request duluan kan. Bu, nanti rekat pertama Al-Baqarah, Al-Imran Bu ya. Rekat kedua An-Nisa sama Al-Anfal. Nah, itu tidak apa-apa kan, ada kesepakatan tuh. Ya, kalau umpamanya kemudian habis sholat ngomel lah, gimana kesepakatan tadi? Masalahnya imamnya hafal nggak suratnya, itu aja. Nah, jadi intinya bahwa di sini kalau memang terbatas jumlahnya, kemudian ada kesepakatan, maka nggak apa-apa. Ya, seperti memang kalau di pesantren ya wajar dipanjangkan. Pertama untuk tarbiyah anak-anak. Kalau di pesantren ya, kalau nggak dipanjangkan kan nggak pernah dapat pendidikan anak-anak santri. Apalagi mereka nggak kemana-mana, di situ saja masih muda, ya wajar dipanjangkan ya untuk tarbiyah juga bagi mereka. Tapi kalau di umum jangan dilakukan kan ya, masalah nantinya. Kemudian yang nomor 3, amma idza shalla wahdahu falyusalli ma syaa. Lah kalau ibu sholat sendirian, terserah sholat sepanjang-panjangnya pun tidak apa-apa. Seperti Utsman umpamanya, ibu mau niru Utsman bin Affan, 1 rakaat hatam Al-Quran, gitu ya. 1 rakaat witir Utsman itu menghatamkan Al-Quran, luar biasa ya kan. Jadi kalau sholat sendirian ya terserah, mau dipanjang-panjangin, mau dipendek-pendekin, itu terserah kepada orang yang sholat. Tapi kalau jamaah itu beda hukum. Kemudian yang nomor 4, fihi mura'atu du'afai wal ajzati fi jamil umur. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang memberikan perhatian juga bukan hanya kepada orang sehat, tetapi juga Islam memberikan perhatian kepada orang sakit, bahkan kepada orang yang punya kebutuhan khusus, ya, bahkan kepada orang-orang yang memang sangat berhajat. Jadi Islam itu mencakup hukumnya ke semuanya, mau yang sakit, mau yang sehat, mau yang tua, mau yang muda, semua masuk. Ya, itulah menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sempurna dan paripurna, mencakup hukumnya semua kalangan. Taib, hadis yang ketiga, ini yang terakhir. Hadis ke-331. Wan Amri ibni Salamah radhiyallahu anhu qala abi ji'tukum min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan qala fa nadharu falam yakun ahadun aktsar minni Qur'anan wa qaddamuni wa ana ibnu sitti aw sab'i sinin. Rawahul Bukhari wa Abi Daud wa Nasai. Dari Amr ibn Salamah. Amr ibn Salamah adalah sahabat Nabi SAW yang sejak kecil sudah punya keinginan untuk menghafal Quran. Jadi Amr ibn Salamah itu sejak kecil suka dengan Quran, makanya dia kemudian menghafal Quran sejak kecil. Dia bercerita, qala abi, berkata bapakku, aku datang kepada kalian dari sisi Nabi SAW
mengambil sebuah hak. Qala, apabila datang waktu sholat, ketika itu sampai waktu sholat, maka hendaklah salah seorang kalian menjadi muadzin. Kemudian salah seorang di kalian harus jadi imam yang pakar Quran. Jadi kisahnya, bapaknya Amr ibn Salamah ini kan baru pulang dari Nabi, kemudian datang ke kaumnya menyampaikan pesan Nabi. Kata Nabi ngomong, kalau datang waktu sholat, azanlah di antara kalian, kemudian jadikan imam di antara kalian yang banyak hafalan Qur'annya. Akhirnya sahabat satu dengan yang lain di kampungnya Amr ibn Salamah ini saling memandang, siapa ya di antara kita yang banyak hafalan Qur'annya ya. Akhirnya mereka melirik Amr ibn Salamah, anak kecil, baru usianya 6 tahun, dalam riwayat 7 tahun. Kata mereka, di antara kami tidak ada yang lebih banyak hafalan kecuali anak itu. Maksudnya si Amr ibn Salamah ini. Akhirnya kemudian mereka pun mengatakan, wahai Amr, majulah kau jadi imam. Padahal ketika itu usianya masih 6 atau 7 tahun. Ya. Karena memang di kampung itu tidak ada yang banyak hafalan Quran kecuali anak itu. Karena dia menguasai Quran. Akhirnya kemudian sebagaimana saran Nabi, hendaklah menjadikan yang hafal Quran menjadi imam. Akhirnya Amr ibn Salamah ditunjuk menjadi imam padahal masih 6, dalam riwayat 7 tahun. Di sini menunjukkan bolehnya imam walaupun belum balik, kalau memang dilebihkan oleh Allah, hafalannya jauh lebih hebat dibandingkan orang-orang yang sudah balik. Baik. Di sini ada faedah satu, fihi annal adzana fardu kifayatin, bahwa hukum adzan itu fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang adzan di masjid itu berarti yang lain tak perlu adzan lagi. Yang kedua, annal ahaqqa bil imamati fi sholati man huwa aktsar hifdzan lil Qur'anil Karim, bahwa yang berhak menjadi imam dalam salat itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga, fihi jawazu imamati lam yablugh, bolehnya imam itu walaupun belum balik. Jadi bolehnya imam itu walaupun belum balik. Yang jelas diunggulkan dari hafalan Quran. Kalau yang balik ada yang lebih, yang sama hafalannya ya jangan, yang balik tentu utama gitu ya. Namanya sama-sama, yang belum balik hafal Quran, yang sudah balik hafal Quran, ya yang sudah balik lah yang jadi hafal, yang jadi imam. Ya, ini kan kalau tidak ada lagi kecuali anak itu. Ya, yang memang banyak hafalannya, maka dia lebih diutamakan dibandingkan orang tua. Kemudian juga faedah yang selanjutnya, Al-Quran sababun li rif'atil insani, bahwa Quran itu sebab orang diangkat derajatnya. Lihat, Amr ibn Salamah masih kecil, umurnya 6 tahun, beliau 7 tahun, tetapi sudah diangkat derajatnya oleh kaumnya. Siapa yang mengangkat? Allah. Kalau Allah sudah mengangkat, tidak ada manusia yang bisa merendahkannya. Sebagaimana kalau Allah merendahkan, tidak ada satu manusia pun bisa mengangkatnya. Dan itu kasusnya sama dengan Ibnu Abza, Abdurrahman ibn Abza. Abdurrahman ibn Abza ini wakil gubernur Mekah yang diletakkan Umar. Jadi suatu ketika gubernur Mekah ini safar ke Madinah, berjumpa dengan Umar. Ketika itu Umar menjadi khalifah. Jadi Umar mengatakan, kau gubernur Mekah, kau tinggalkan Mekah, lalu siapa yang menggantikan kau di Mekah? Kata gubernur Mekah itu, ada orang namanya Abdurrahman ibn Abza. Umar kaget, nggak kenal masalahnya. Coba wakil gubernur Umar nggak kenal gitu ya. Siapa Ibnu Abza itu? Kata Umar. Kata gubernur itu dulu budak, kemudian ku merdekakan, sekarang ku jadikan dia wakilku, katanya. Umar kaget, ngapain kau cari-cari wakil mantan budak? Kan banyak orang merdeka gitu maksudnya. Maka sang gubernur mengatakan begini, Amirul Mukminin, kenapa saya jadikan dia wakilku? Karena dia alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah. Karena dia alim dalam Quran dan alim dalam ilmu faraid, dan dia handal dalam memutuskan sebuah perkara dengan adil. Sebab itu aku utamakan menjadi wakilku. Apa kata Umar? Shadaqallahul azim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar ucapan Rasul bahwa Al-Quran itu terkadang mengangkat sebagian kaum dan merendahkan sebagian yang kaum lagi. Artinya bahwa Quran itu bisa mengangkat seseorang.
Wallahu alam, sampai di sini 3 hadis. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Mungkin di luar bahasa di sini. Itu kan kalau kita lagi sholat, membaca surat Al-Fatihah itu kan terjadi dialog dengan Allah ya. Apakah di luar sholat juga Allah menjawab juga? Iya, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah apakah di luar sholat orang yang membaca surah Al-Fatihah juga terjadi dialog dengan Allah? Tidak. Jadi dialognya baca surah Al-Fatihah itu hanya khusus dalam sholat. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan bahwa qasamtu lis-sholatil abdi nisfaini. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku yang membagi sholat hambaku menjadi 2 bagian. Ya, bagian untukku dan bagian untuk hamba. Jadi Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi, aku bagi sholat hambaku menjadi 2 bagian, sebagian untukku kata Allah, dan sebagian untuk hambaku. Mana untuk Allah, mana untuk hambanya? Untuk Allah, 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah itu untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ini untuk Allah. Karena jawabannya Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila hamba mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku sedang memuja-mujaku. Apabila hambaku mengatakan Malik Yaumiddin, maka aku jawab majadani abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan, membesar-besarkan aku. Ini adalah hak Allah. 3 ayat pertama. Kemudian baru setelahnya Malik Yaumiddin, iyyaka na'bud sampai terakhir, itulah bagian hambanya. Kalau sudah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, siapa yang beribadah? Ya kita, bukan Allah kan? Kita hambanya yang beribadah. Maka jawabannya ketika hambaku mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ini adalah antara hubungan aku dan hambaku, dan setiap hambaku yang bertanya dan meminta aku akan kasih. Kemudian juga ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah juga mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini hubunganku dengan hambaku, setiap permintaan hambaku kabulkan. Jadi dialog ini terjadi dalam sholat, bukan terjadi di luar sholat. Ya, wallahu a'lam. Semua doa yang diminta di luar surat Al-Fatihah itu karena doa yang sudah Allah kabulkan. Maksudnya? Jadi kan tadi ini bagianku dan ini bagian hamba. Apa yang membantu minta atau dia minta aku kabulkan. Jadi semua permintaan di dalam sholat itu harus terjadi akan mengabulkan. Iya jelas. Semua yang, dan ini kan umum sifatnya, Allah memberitahu bahwa bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun Allah kabulkan. Ini kan Allah ngasih tahu bahwa inilah hubunganku dengan hambaku. Ketika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah kepadaku jalan yang lurus, Allah memberitahu kepada kita, inilah hubunganku dengan hambaku, apapun yang dia minta aku kasih. Artinya mencakup dalam sholat, mencakup di luar sholat, karena Allah yang beritahu gitu ya. Dan Allah itu sayang dengan kita, terkadang mengabulkan sesuatu sebelum kita minta. Allah itu tidak perlu diminta duluan, Allah sudah tahu maunya apa kita ini kan. Makanya dia mengabulkan sesuatu, kadang-kadang belum kita minta sudah ada barangnya. Karena sayangnya, dan dari sini menunjukkan sifat malu. Allah itu punya sifat malu. Salah satu sifat malu Allah itu adalah mengabulkan doa sebelum diminta. Seperti kasusnya umpamanya Nabi Sulaiman, ada riwayat Nabi Musa ya, mau istisqa, belum sampai lapangan sudah hujan, belum diminta udah hujan. Rupanya siapa yang minta? Semut yang minta. Pulang.
Ya, karena saudara kalian dari semut sudah minta. Nah, artinya bahwa Allah mengabulkan sebelum minta kan. Nah, tapi diminta oleh semut gitu. Tapi kan itu juga kita rasakan hujannya. Kadang-kadang Allah itu mengabulkan sesuatu sebelum kita minta. Ataupun banyak ada seorang Bani Israel, walaupun ini kisah Israeliat ya. Ketika ada seorang wanita yang menikah sudah lama tidak kunjung punya anak, datang kepada Nabi Musa, ya Musa, aku ini pengen punya anak, udah lama menikah. Kamu kan Kalimul Rahman, suka berdialog dengan Allah, mintalah sama Allah itu, agar dikaruniai anak. Aku bisa minta kepada Allah, ya Allah, ini si Fulana ingin punya anak, kata Allah mengatakan tidak bisa. Kutakdirkan dia mandul, bilang sama dia. Ya, akhirnya kemudian dibilang, kamu nggak bisa punya anak, kamu mandul. Besoknya ngomong gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Tetap juga Allah jawabannya nggak akan bisa, dia kutakdirkan mandul. Akhirnya lama tidak berjumpa dengan Nabi Musa. Pas ketemu dengan Nabi Musa heran, kok dia gendong bayi, itu bayi siapa tuh? Ditanya, ini bayi siapa? Ini bayiku lah katanya. Jadi dia teringat loh, katanya dulu Allah mengatakan dia mandul. Kenapa dia punya anak? Maka Musa datang lagi menghadap Allah bertanya, ya Allah, bukankah kau yang mengatakan tidak akan memberikan anak kepada dia? Karena dia sudah ditakdirkan mandul. Allah mengatakan, iya wahai Musa. Masalahnya dia terus meminta sampai akhirnya kukabulkan. Ya, jadi terkadang Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sesuatu yang mustahil bisa jadi mungkin. Ya, makanya jangan berhenti untuk berdoa. Wallahu a'lam. Iya. Apa? Jadi mengenai surat Al-Kahfi itu, apa boleh kita baca di dalam sholat sunat gitu? Di sholat sunat itu kita baca surat Al-Kahfi. Boleh. Dalam sholat itu surat apa saja boleh. Iya boleh. Ya nggak ada masalah. Pas hari Jumat ibu mau sholat malam kan ibu hafal surah Al-Kahfi, ibu hantam sholat malam dengan Al-Kahfi, mantap lah. Iya. Tapi dibaca kan belum hafal banget. Ya mungkin 10 ayat pertama kan itu kan yang dianjurkan kan 10 ayat awal atau 10 ayat akhir. Tapi di dalam sebagian bisa nggak apa-apa. Yang jelas bahwa ayatnya yang dibaca itu kalau memang mau ambil potongan ayat harus jelas berhentinya di mana. Sebab kalau dia tidak paham berhentinya di mana, dikhawatirkan salah berhenti. Contoh umpamanya dia membaca umpamanya ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar. Itu kan masalah. Jangan berhenti di fawailul musallin kemudian ruku. Itu sama saja mencela orang yang tidak sholat. Karena yang sholat dibilang celaka. Celaka orang yang sholat. Allahu akbar. Loh dia sedang sholat. Berarti kan mencela dirinya kan. Maka jangan berhenti di sini. Jangan pun ruku di sini. Berarti rukunya di mana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Allahu akbar. Boleh. Sempurna tuh mananya kan. Berarti yang celaka sholat itu adalah orang yang sahun, yang malas dan orang yang sukaria kan itu. Baru benar. Jadi kalau mau mengutip-utip ayat, ya kalau bisa sebelumnya lihat terjemahnya, ya, supaya nanti jangan salah berhenti, nanti salah pula artinya ya. Ya Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang tua kita, dia sholatnya nggak bisa berdiri, bedanya pada orang tuanya. Jadi orang tua saya waktu itu dia sholat di masjid, dia posisi di tengah. Ada seseorang bilang, ibu harus di pinggir karena itu tidak berdiri. Katanya itu memutus saf. Terus mama saya nangis, terus dia pindah ke ujung. Sudah itu, jadi kami sebagai anak tidak terima. Orang tua kami sebenarnya sementara yang kami tahu walaupun orang itu tidak bisa berdiri, kan boleh sah jadi berdiri posisi di tengah itu. Pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, apakah itu tidak menyalahi? Apakah memutus saf gitu ya? Tidak memutus saf. Nabi SAW loh tidak ada menganjurkan orang sakit dibeda-bedakan. Orang sakit itu harus paling belakang.
orang sakit tuh harus paling pojok, nggak ada. Islam itu agama mudah. Mau duduk pakai kursi di tengah, di pojok, nggak ada masalah. Walaupun di belakang imam, kalau dia memang yang bisa menegur imam, ya nggak masalah. Apakah putus saf? Tidak putus saf. Jangankan itu, posisi tiang. Kadang-kadang kita ini ada di masjid banyak tiang. Pas giliran saf kita, tiang pula di sini. Tiba-tiba sebelah tiangnya sudah ada lagi ke sana. Apa tiang ini kemudian putus saf? Tidak, karena tidak bergerak dia. Makanya dari sini kemudian ulama mengatakan ketika ibu membawa anak-anak, kalau anak-anak ini, anak-anak kan dua macam Bu ya, ada anak-anak aktif, ada anak-anak yang tidak aktif. Kalau anak ini tidak aktif, walaupun dia tidak sholat, tetapi dia mau duduk di samping kita, sehingga nyambungkan saf dengan sebelahnya gitu ya, maka kedudukan anak yang tidak aktif itu sama dengan tiang, tidak putus saf ya. Tapi kalau anak ini aktif, keluar masuk, inilah putus saf ya. Makanya kalau punya anak kayak gini nih, kalau anak pas keluar langsung ibu sambungkan safnya lagi dengan sebelahnya. Jadi kalau anak ini masuk lagi baru ini lagi gitu ya. Ya walaupun sebaiknya kalau anaknya terlalu aktif ya jangan sampailah merusak sholatnya orang kan, nggak usah dibawa aja lah kan itu. Sebaiknya begitu. Tapi kalau masih bisa dididik supaya anak ini juga tahu pendidikan sholat ya nggak apa-apa kalau sekali-kali aktif gitu. Tapi ketika dia aktif langsung dirapatkan safnya. Nah, namanya anak-anak ya. Jadi tidak memutus sholat karena posisi kursi itu dan orangnya tidak beranjak dari situ. Kecuali kalau dia beranjak dari situ ya putus saf lah. Wallahu a'lam. Jadi apakah ya diselang-seling aja Bu, kadang ibu kadang anak-anak ngasih tarbiyah ya, ngasih pendidikan sama anak-anak. Coba kalau posisi jadi makmum terus nanti mentalnya nggak terbentuk kan itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau ibu merasa anak-anak mungkin agak sedikit tergesa-gesa, ya ditarbiyah lah, diajari. Jangan seperti itu. Nah kalau kamu setoran sama orang kok bagus jadi imam, kok mau ngebut saja gitu ya. Artinya sekali-kali ditarbiyah orang tua supaya ibu dapat pahala dengan imamnya, anak jadi imam itu ibu dapat pahala. Inilah hasil jerih payah saya dia jadi imam sekarang ya kan. Kalau jadi makmum terus kan ibu nggak akan bangga. Kapan bangganya punya anak kan. Tapi ketika anak jadi imam karena memang dia lebih dari hafalan ibundanya, lebih bagus bacaannya, secara hati pun senang orang tua ya. Jangan dipikir begini, anak-anak ini Ustadz kan beda, dia melamun, dah khusyuk. Lah ini Amr ibn Salamah ini 6 tahun Rasul tidak mengingkari, sahabat-sahabat tidak mengingkari, umur 6 tahun loh. Biasa apa umur 6 tahun? Biasanya main-main dan 6 tahun itu kan. Tapi oleh Nabi dibiarkan, tidak ditegur. Maksudnya Rasul juga tidak melarang para sahabat ketika menjadikan Amr bin Salamah menjadi imam di usia 7 tahun ini ya, apalagi kalau sudah anak kita lebih daripada 7 tahun ya kan. Nah, nggak masalah sekali-kali dijadikan imam untuk dilatih mentalnya dan ibu dapat pahala jadi makmum di belakang. Wallahu a'lam ya. Ibu tadi sehingga beliau dikasih keturunan. Bukankah doa itu sendiri memang sudah ditakdirkan? Beliau berdoa berkali-kali. Berarti takdirnya sudah ditulis kan sebelumnya di Lauh Mahfuz itu berubah begitu? Tidak. Doa itu ada hadis yang mengatakan la yarudul qada illa doa wala yazidu fil umri illa silah.
Tidak ada yang bisa merubah takdir, keputusan kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah usia kecuali bersilaturahim. Ulama menjadikan polemik hadis ini tentang la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada, putusan kecuali doa. Ya kan? Apa maksudnya di sini? Apakah merubah takdir yang di Lauhil Mahfuz, ataukah menolak takdir yang ada di catatan para malaikat? Kan ada dua catatan takdir itu ya. Pertama di catatan malaikat, ketika kita di perut ibu kan datang malaikat, disuruh mencatat semuanya kan. Kata Allah, catat rizkinya, catat ajalnya, catat amalnya, catat ininya, catat itunya, kan dicatat semua oleh malaikat. Catatan yang kedua, catatan Lauhil Mahfuz ya. Catatan umum itu namanya. Lah yang berubah itu kata para ulama bukan catatan yang di Lauhil Mahfuz, tetapi catatan yang di tangan para malaikat itu. Tetapi walaupun para malaikat merubah catatan itu, bukan berarti kemudian menyelisihi takdir yang di Lauhil Mahfuz, karena kita tidak tahu kan kehendak Allah. Nah, kita hanya berusaha saja, berupaya, berhusnudzon kepada Allah, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Contoh nih, Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam posisi syahid di tempat hijrahnya Nabi. Itu doanya Umar setiap salat. Ya Allah, wafatkan aku mati syahid di tempat hijrahnya Nabi. Ini kan doa mustahil. Kenapa doa mustahil? Lah di zaman Umar, kekuasaan Umar itu sampai ke Persia, sampai ke Romawi. Siapa yang berani nyerang Madinah? Mau perang pula di situ. Siapa yang macam-macam? Dua negara adidaya udah takluk. Mana ada orang nyerang Madinah? Nggak berani loh orang nyerang Madinah. Tapi Umar tetap ngomong begitu. Ya Allah, wafatkan aku mati syahid di Madinah Nabi. Siapa yang mau nyerang Madinah kan itu? Nggak ada yang berani nyerang Madinah. Persia takluk, Romawi takluk. Tetapi tidak mustahil bagi Allah mengabulkan. Dengan cara apa? Rupanya datang Mughirah bin Syu'bah kepada Umar, karena ketika itu kan tidak boleh ada orang kafir hidup di Madinah kan. Tiba-tiba Mughirah mengatakan, ya Umar, saya ini punya budak, saya beli budak dari Persia. Karena usaha saya pandai besi. Orang-orang di sini tak pandai lah buat senjata itu. Ya, tapi maksudnya dia kafir. Kata Umar, tidak boleh masuk. Akhirnya Mughirah terus meminta. Akhirnya diizinkan pula masuk. Abu Lulu, budaknya Mughirah itu. Alasannya hanya untuk pekerjanya Mughirah di pandai besi kan. Rupanya sebab itulah dialah yang membunuh Umar jadinya. Ya, jadi Abu Lulu inilah Persia, budaknya Mughirah, membuat suatu ketika Umar dengar bahwa Abu Lulu Al-Majusi ini, pegawainya Mughirah bin Syu'bah ini handal membuatkan berbagai macam senjata. Jadi Umar pengen dibuatkan juga lah. Dia datang, wahai Abu Lulu, tolonglah buatkan senjata untukku. Karena dia punya dendam. Abu Lulu ini dendam gara-gara Umar menguasai Persia, sehingga keluarganya kan banyak yang kena imbasnya juga. Jadi ketika dia melihat Umar, geram dia ya. Kemudian dia menjanjikan, dia, saya akan buatkan untukmu satu pisau wahai Amirul Mukminin, tapi ingat pisau ini nanti akan dibicarakan barat dan timur gitu. Umar gak paham itu maksudnya apa pisau ini akan dibicarakan barat dan timur itu. Rupanya pisau yang dibuatkan untuk Umar dijadikan untuk menusuk Umar ketika sholat. Betul lah dibicarakan barat dan timur kan ya. Akhirnya Umar pun meninggal gara-gara tusukan Abu Lulu. Ketika dia sakaratul maut, bertanya kepada Ibnu Umar, man qatalani, wahai anakku, siapa yang menusukkan pisau sehingga membunuhku? Kata Ibnu Umar, Aba Lu'lu Maula Mughirah bin Syu'bah. Oh, itu si Abu Lulu tuh budaknya Mughirah. Umar tidak geram, tidak sedih, bahagia dia. Dia senyum, kemudian alhamdulillah katanya. Kenapa dia senyum dan alhamdulillah? Karena itu yang dia minta. Dia kan minta terus setiap sholatnya, ya Allah, wafatkan aku mati syahid di tempat hijrahnya Nabi. Gimana caranya? Rupanya dengan cara itu dia mati syahid, karena yang membunuh siapa? Orang kafir. Lagi sholat lagi, ya nggak syahid hukumnya. Di tempat masjid Nabi lagi, kan terkabul doanya kan. Nah, jadi terkadang kalau kita berdoa itu jangan bilang nggak mustahil. Allah itu bisa memungkinkan yang mustahil, gitu ya. Tapi sekali lagi, apa yang catatan mana yang dirubah? Ya catatannya di tangan malaikat yang dirubah. Walaupun demikian kata para ulama tidak kemudian langsung karena begini ya, Lauhil Mahfuz itu sifatnya catatan umum. Tetapi eksekutornya itulah di tangan malaikat.
Jadi ada qadha dan qadar kan, ada qadha, qadar. Qadha itu catatannya, qadar itu eksekusinya. Nah, itulah di eksekusinya itu yang dirubah, yang berubah gitu ya, yang tadinya harusnya usianya 50 tahun dia harus mati, rupanya karena banyak silaturahim nggak jadi dicabut. Nah, ditambahlah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, gitu maksudnya. Boleh, ada masalah. Ya. Doa itu ya pasti didengar. Soal dikabulkan pun bisa dikabulkan di dunia, bisa dikabulkan di akhirat kan itu. Enggak di dunia, di akhirat. Karena pengabulan doa itu kan 3 macam. Satu, memang sesuai dengan permintaan langsung cash. Hari ini doa, bulan depan sudah dikabulkan. Atau hari ini berdoa, hari ini pula dikabulkan. Ada yang tidak dikabulkan permintaannya tetapi dihindarkan dari bahayanya. Pamannya dia minta, ya Allah, saya minta rezeki 100 juta untuk bulan ini. Gak dikabulkan sama Allah, tapi dikabulkan dengan cara yang lain. Harusnya dia tabrakan, mati itu secara logika. Rupanya hidup, ya kan? Tidak ada cacat. Yang kalau seandainya dia cacat gitu, luka, kemudian dioperasi, mungkin biayanya lebih daripada 100 juta. Tapi kan tidak cacat, akhirnya nggak mengeluarkan uang sebanyak itu kan, permintaannya 100 juta, yang kalau dia keluarkan lebih daripada itu. Nah, kadang-kadang pengabulannya itu justru dihindarkan dari bahaya gitu. Nah, atau yang ketiga, sengaja disimpan untuk mengangkat derajat di sorga. Nah, itulah pengabulan doa. Makanya kenapa berdoa itu jangan bosan, berdoa, nggak ada ruginya kok berdoa itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup Ibu ya. Sudah agak siang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.